Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ramadianti dengan NIM B1021221239. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian jasa bank serta keuntungan jasa bank lainnya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian jasa bank. Nah, di sini jasa bank ialah segala kegiatan atau suatu bentuk layanan yang diberikan atau disediakan oleh pihak perbankan kepada para nasabahnya. Nah, di sini biasanya meliputi penyimpanan uang, pemberian pinjaman, manajemen investasi, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, bank biasanya memberikan fasilitas seperti rekening bank, kartu kredit, serta cek untuk memudahkan para nasabah dalam bertransaksi keuangan. Nah, jadi jasa bank di sini membantu para individu atau suatu bisnis untuk mengelola keuangan serta mencapai berbagai tujuan keuangan. Kemudian ada keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan itu sendiri biasanya dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Namun, bank dapat memperoleh keuntungan lebih atau keuntungan lainnya dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Adapun keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya dapat diperoleh dari 7 biaya. Nah, yang pertama ada biaya administrasi. Biaya ini dikenakan jika kita menggunakan jasa-jasa administrasi tertentu. Nah, misalnya seperti biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit, dan biaya administrasi lainnya. Nah, lalu yang kedua ada biaya kirim. Biaya ini diperoleh dari jasa-jasa pengiriman uang atau transfer, baik yang dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri. Lalu yang ketiga ada biaya tagih. Nah, biaya tagih ini merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen kepada nasabahnya, seperti jasa clearing dan juga jasa inkaso. Lalu yang keempat ada biaya provisi dan komisi. Nah, biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, atau bisa juga jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Lalu selanjutnya yang kelima ada biaya sewa. Nah, di sini biaya sewa diperuntukkan kepada para nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Nah, besarnya biaya sewa ini tergantung ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya. Selanjutnya, yang keenam biaya iuran. Biaya iuran di sini diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit. Jadi setiap nasabah yang memiliki kartu kredit ini akan dikenakan biaya iuran dan biasanya biaya ini akan dibayarkan per tahun. Lalu yang terakhir ada biaya lainnya. Nah, besar kecilnya penetapan biaya kepada para nasabah itu tergantung pada bank itu sendiri. Nah, masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu seperti misalnya jangkauan wilayah untuk biaya kirim dan biaya tagih, atau jangka waktu untuk biaya sewa dan biaya iuran untuk administrasi dan biaya provisi serta komisi. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azilia Febriandi dengan NIM B1021212160. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa bank. Yang pertama, menerima setoran-setoran, yaitu membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran-setoran. Contohnya, pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, serta pembayaran uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiun atau honorer, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran hadiah atau bonus. Yang ketiga, yaitu dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi yang pertama,
penjamin emisi atau underwriter. Underwriter adalah seseorang dengan tugas menilai, memeriksa, dan menguji kelayakan seorang nasabah untuk menerima manfaat asuransi. Yang kedua, penjamin atau gurator. Pihak yang bersedia menjamin pembayaran atau kewajiban finansial dari pihak utama jika pihak utama tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, wali amanat atau trust. Trust bertindak sebagai perwakilan para pemegang obligasi, memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan mereka dilindungi. Yang keempat, perantara perdagangan efek atau pialang, biasa juga dikenal dengan broker. Broker bisa dikatakan sebagai sebuah perusahaan atau individu yang menjadi perantara bank atau produsen utama dengan seorang konsumen. Yang kelima yaitu pedagang efek. Pedagang efek atau pembiaya dealer adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh retailer seperti dealer mobil kepada pelanggan. Yang keenam atau yang terakhir, perusahaan pengelola dana atau investment company. Investment company bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan pengoperasian dana investasi sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Terima Harani Katrin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jasa bank lainnya, yaitu transfer. Apa itu transfer? Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank, baik pengiriman uang dari dalam kota, luar kota, maupun luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung pada sarana yang digunakan. Nah, sarana yang digunakan ini tergantung pada nasabah itu sendiri. Sarana yang digunakan bisa seperti telex, telepon, maupun media online komputer lainnya. Sarana yang dipilih juga akan berpengaruh terhadap besarnya biaya pengiriman dan lamanya pengiriman tersebut. Adapun keuntungan dari transfer ini adalah pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Yang selanjutnya ada prosedur mudah dan murah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis, ada beberapa cara melakukan transfer. Yang pertama, transfer melalui ATM, yang kedua melalui m-banking, yang ketiga melalui setor tunai. Saya akan menjelaskan transfer melalui ATM. ATM berfungsi menjadikan seseorang nasabah dapat lebih mudah dan menghindari dari segala kesulitan saat melakukan transaksi atau pada saat membutuhkan cash. Nah, kan kadang kita nih kan jadi tuh kalau melalui ATM kita tuh nggak usah bawa duit banyak-banyak di dompet. Nah, terus kalau kita banyak bawa uang kan itu tuh biasanya menimbulkan tindak kejahatan kan, entah seperti copet atau dihipnotis. Jadi ini transfer nih melindungi kita dari hal-hal kejahatan tersebut. Prosedur menggunakan ATM tuh dengan cara datang ke ATM bank terdekat sesuai jenis bank yang dimiliki. Kemudian ikuti instruksi yang ada di layar monitor ATM tersebut. Yang kedua, transfer melalui m-banking. Transfer melalui m-banking merupakan transfer yang paling efisien karena kita tuh nggak perlu datang ke bank atau datang ke tempat. Pokoknya kita tuh nggak usah bergerak dari tempat kita sekarang. Nah, kita cukup duduk, terus ambil handphone, buka aplikasi, nah lalu kita bisa transfer. Makanya ini disebut yang paling efisien. Yang kemudian itu ada transfer melalui setor tunai. Transfer melalui setor tunai dilakukan dengan cara datang ke bank sesuai dengan rekening yang kita punya.
Nah, kemudian ambil antrian dan kita tuh nanti akan dipanggil oleh teller. Selanjutnya ada jenis-jenis transfer antara lain. Yang pertama, pengiriman uang dengan pemindah bukuan di mana bank yang digunakan tuh harus sama. Nah, jadi kalau kita menggunakan bank BCA, maka orang yang mau kita transfer itu harus pakai BCA juga, nggak bisa nggak bisa BRI atau BNI. Yang kedua itu pengiriman uang dengan surat bisa sih kalau beda rekening, tapi itu biasanya dikenakan biaya tambahan. Yang kedua, pengiriman uang dengan surat yang dikirim melalui pos. Yang ketiga, pengiriman dengan wesel, yaitu dilakukan oleh nasabah pengirim yang bukan bank. Nah, selanjutnya ada inkaso atau collection. Apa sih inkaso? Inkaso adalah apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh Bank BNI pada kota Pontianak. Nah, maka cek tersebut tuh harus dicairkan di kota Pontianak, nggak bisa di luar kota, nggak bisa di Singkawang gitu. Kemudian tuh pihak Bank BNI pusat atau yang ada di Jakarta melakukan penagihan kepada BNI yang ada di Pontianak. Nah, ini disebut biasanya inkaso dalam negeri. Yang kemudian, sedangkan jika cek atau billet giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, nah itu disebut inkaso luar negeri. Adapun lama penagihan warkat dan besarnya biaya lebih yang dibebankan kepada nasabah, tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya karena penagihan berkisar antara 1 sampai 4 minggu, proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Kemudian inkaso tidak berdokumen, yaitu surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis inkaso. Yang pertama berdasarkan lalu lintas dana, yang kedua berdasarkan transaksi. Berdasarkan lalu lintas dana, jika dilihat dari lalu lintas dananya, maka inkaso terbagi menjadi 2, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Dalam alur masuk, inkaso adalah sejumlah tagihan masuk yang dibebankan kepada rekening nasabah. Sedangkan inkaso keluar adalah bentuk penagihan kepada pihak ketiga di luar kota setelah menjalankan perintah dari nasabah. Yang kedua ada berdasarkan transaksi. Berdasarkan jenis transaksi, pembagian inkaso adalah berdasarkan adanya lampiran berkas, yaitu warkat tanpa memerlukan dokumen seperti cek dan giro. Cek, giro, dan warkat dengan melampirkan dokumen penting seperti polis asuransi dan surat berharga lainnya yang disetujui pihak bank. Selanjutnya itu ada mekanisme inkaso. Saya menjelaskan nanti saja ketika presentasi karena di sini terdapat gambar dan penjelasannya cukup panjang. Nah, saya tidak bisa menunjukkan gambar itu di video ini, jadi saya skip saja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis jasa bank, salah satunya yaitu clearing. Clearing adalah metode transfer uang nasabah dari rekeningnya ke rekening yang lain, antara rekening pribadi maupun rekening orang lain. Clearing tuh biasanya digunakan untuk utang piutang dalam bentuk surat dagang, surat berharga jangka pendek, dan obligasi. Adapun beberapa manfaat clearing antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional, yang kedua mempercepat layanan transfer dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang ketiga memberikan akomodasi yang lebih luas kepada pengguna untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar. Selanjutnya ada jenis-jenis clearing antara lain yang pertama itu clearing lokal. Clearing lokal itu
adalah clearing antar bank peserta clearing di suatu daerah tertentu. Lalu yang kedua ada clearing devisa, yaitu pengakhiran perjanjian bilateral perhitungan utang yang harus dibayar melalui bank sentral negara masing-masing. Selanjutnya ada bank peserta clearing, adalah bank umum untuk hidup di lingkungan tertentu, memungkinkan bank-bank tersebut untuk menyelesaikan dokumennya berdasarkan jadwal penyelesaian yang ditentukan. Selanjutnya adalah clearing umum. Clearing umum ini sering digunakan oleh perhitungan bank draft dan pengaturan sistem serta proses pelaksanaannya ini dikendalikan langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir adalah clearing antar cabang. Laporan ini juga digunakan di bank sebagai dokumen pernyataan yang biasanya terletak di suatu wilayah tertentu, yaitu tempat pengumpulan seluruh laporan kantor. Nah, berikut adalah mekanisme clearing. Alur prosesnya. Yang pertama adalah Tuan A membayar suatu transaksi menggunakan cek kepada Tuan B. Lalu Tuan B itu menyetorkan ceknya kepada Bank ABC. Nah, Bank ABC yang akan menagih sesuai jumlah yang tertulis kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menagih Bank Omega, yang mana Bank Omega ini ialah bank yang digunakan oleh Tuan A. Bank Omega kemudian membebankan tagihan tersebut kepada Tuan A sebagai seseorang yang melakukan pembayaran berupa cek kepada Tuan B. Saldo yang berada di Bank BCA akan bertambah, sedangkan Bank Omega saldonya akan berkurang. Lalu Tuan B akan menerima jumlah yang disetorkan Tuan A melalui Bank ABC. Selanjutnya, jenis-jenis jasa bank yaitu Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box atau yang disingkat dengan SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB ini adalah barang yang bernilai tinggi, yang mana pemiliknya merasa tidak aman kalau barang tersebut ia simpan di dalam rumahnya. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah. Lalu ada keuntungan menggunakan layanan SDB, yaitu yang pertama memberikan perlindungan keamanan dan kerahasiaan terhadap barang-barang yang disimpan. Lalu yang kedua, ruang penyimpanan didukung oleh sistem keamanan canggih, tahan api dan tahan bongkar yang dilindungi oleh pengaman 24 jam dan ditunjang sistem alarm paling canggih. Halo, nama saya Elika Rani. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama itu ada bank card atau kartu bank. Nah, kartu bank ini adalah alat transaksi berupa kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan juga pembelian. Kartu bank ini juga bisa diuangkan dengan cara kita pergi ke kasir bank atau ATM terdekat. Selanjutnya ada sistem kerja bank card. Mulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu. Yang kedua, bank akan menerbitkan kartu apabila telah disetujui. Yang ketiga, dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. Yang keempat, pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai dengan perjanjian. Yang kelima, bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga. Yang keenam, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka nasabah akan dikenakan denda. Selanjutnya ada jenis-jenis bank card yang telah kita kenal seperti kartu kredit dan juga kartu debit. Kartu kredit ini adalah kartu yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Contohnya misalnya kita berbelanja menggunakan kartu kredit. Nah, nanti pihak bank itu akan menagihkan sejumlah uang yang telah kita pakai menggunakan kartu tersebut. Jadi itu kita akan membayar setiap awal bulan dengan nominal yang telah kita pakai
sebelumnya untuk berbelanja menggunakan kartu tersebut. Nah, selanjutnya ada kartu debit. Kalau kartu debit ini kita berbelanja menggunakan kartu debit, tapi pada saat awal bulan itu pihak bank tidak menagih atau kita tidak melakukan pengembalian uang, karena kalau di kartu debit itu yang kita belanjakan itu di dalamnya itu ada tabungan kita. Nah, kalau di kredit tadi setiap awal bulan itu kita mengembalikan uang yang telah kita pakai. Kalau di kartu debit itu kita nggak perlu mengembalikan uang yang telah kita pakai kepada bank karena itu adalah tabungan kita. Oke, selanjutnya ada banknotes atau falas. Banknot atau falas adalah layanan kepada nasabah untuk melayani transaksi jual beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai. Selanjutnya, ada dua jenis kategori banknotes, yaitu ada kategori kuat dan juga ada kategori lemah. Yang kategori kuat itu adalah contohnya United States Dollar Amerika, Great Britain Pound Sterling Inggris, Dutch Mark Jerman, Japanese Yen Jepang, Hong Kong Dollar. Nah, selanjutnya ada banknotes yang masuk dalam kategori golongan lemah, yaitu Italian Lira, Netherlands Guilder, French francs, Canadian Dollar, New Zealand Dollars, Malaysian Ringgit, dan juga Thai Baht, mata uang Thailand. Nah, dalam transaksi jual beli banknotes, bank menggunakan kurs. Kurs ini setiap hari diperoleh dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, di mana isinya perbandingan antara nilai tukar mata uang rupiah dengan valuta asing. Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi banknotes adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurs jual pada saat bank menjual, artinya dalam hal ini nasabah membeli. Kurs beli pada saat bank membeli, artinya dalam hal ini nasabah menjual. Sekian dan terima kasih. Saya Naswa Rentika akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, bank garansi, dan yang kedua, referensi bank. Nah, pasti udah nggak asing sama yang namanya bank garansi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bank garansi. Apa sih bank garansi itu? Nah, bank garansi itu ialah sebuah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah sebagai jaminan bahwa nasabah di sini tidak akan melakukan pelanggaran serta akan melakukan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tidak akan mengalami kerugian sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati. Nah, di sini terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak penjamin, yaitu bank. Yang kedua, pihak terjamin, yaitu nasabah. Dan pihak penerima jaminan, yaitu pihak ketiga. Nah, tujuan dari bank garansi ini ialah bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk mempermudah segala transaksi nasabah sendiri. Dan bank menjadi jaminan bahwa nasabah di sini akan melakukan kewajiban yang telah disepakati kepada pihak ketiga, serta pihak ketiga tidak akan mengalami kerugian. Jika pihak ketiga mengalami kerugian, maka yang akan bertanggung jawab yaitu dari pihak bank ini sendiri yang akan mengganti rugi. Nah, selanjutnya yaitu referensi bank. Referensi bank yaitu surat terbitan dari bank yang diberikan untuk nasabah atas permintaan nasabah ini sendiri terkait mengenai kondisi finansial. Tidak hanya itu, referensi bank di sini bisa sebagai pengecekan apakah nasabah di sini termasuk daftar hitam Bank Indonesia atau tidak. Nah, referensi bank ini juga bersifat privacy atau rahasia karena terdapat profil data-data diri dari nasabah serta daftar hutang, daftar tabungan, dan status sosial dari nasabah ini. Dan tujuan atau manfaat dari referensi bank di sini biasanya digunakan untuk pembuatan visa atau sebagai surat pelengkap untuk pendaftar beasiswa serta kerja di luar negeri, untuk ke luar negeri gitu. Dan yang paling banyak digunakan yaitu sebagai tender di bisnis. Biasanya orang-orang melakukan tender bisnis memerlukan referensi bank.
sebagai pengecekan apakah nasabah di sini yang ingin mengikuti tender bisnis mampu untuk mengikuti tender bisnis atau tidak. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frederika Titani Yusara dengan NIM B1021221265. Yang saya bahas kali ini tentang bank draft. Bank draft. Bank draft merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan berupa pembayaran bersertifikat yang dijamin oleh bank penerbit. Sebenarnya, mekanisme bank draft itu hampir mirip dengan cek. Perbedaan cek dengan bank draft yaitu jika cek dikeluarkan oleh seseorang yang memegang akun di bank, maka bank draft dikeluarkan oleh bank berdasarkan permintaannya dan nantinya akan dibebankan biaya untuk layanannya ke yang pemohon bank draft ini, si pengguna bank draft ini, untuk melakukan transaksi dengan penerima pembayaran. Nah, lebih rincinya bagaimana sih mekanisme dari bank draft ini? Mekanismenya yaitu jumlah total wesel diambil dari rekening pembayar yang meminta dan biasanya diambil dari rekening pembayar yang meminta. Jadi, saldo rekening bank berkurang dengan uang yang ditarik dari rekening. Dan biasanya disimpan di rekening buku besar sampai wesel dicairkan oleh penerima pembayaran. Draft bank memberikan bentuk pembayaran yang aman kepada penerima pembayaran. Halo, perkenalkan nama saya Steven. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Letter of Credit atau LC. Nah, Letter of Credit ini sendiri merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, baik itu barang internasional maupun domestik. Nah, barang-barang internasional seperti kegiatan ekspor-impor dan juga termasuk barang dalam negeri itu antar pulau yang ada di Indonesia. Kegunaan letter of credit ini sendiri adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang dialami oleh pihak pembeli atau importir maupun penjual atau pihak eksportir dalam transaksi dagangannya. Kemudian jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable LC, yaitu yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjualnya. Yang kedua, irrevocable LC. Ini merupakan kebalikan dari revocable, yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, Side LC merupakan syarat pembayaran langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Yang keempat, Usance LC. Usance LC merupakan pembayaran baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari proses pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumennya. Yang kelima, restricted LC, yaitu pembayarannya atau penerusan LC hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu yang namanya tercantum di dalam LC. Yang keenam, unrestricted LC, yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Yang ketujuh, red clause LC, merupakan di mana bank pembuka memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary atau pihak pembelinya sebagian tertentu atau seluruh nilai LC sebelum pihak pembelinya menyerahkan dokumen. Yang kedelapan, transferable LC, merupakan LC yang memberikan kepada pembeli untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai
LC kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang terakhir, revolving LC, yaitu penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Oki Kurniawan akan melanjutkan penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh. Nah, materi selanjutnya adalah jual beli surat-surat berharga. Dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di Bursa Efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi pasar modal antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penjamin emisi, yaitu bank sebagai penjamin terjualnya efek sampai batas waktu tertentu. Yang kedua ada wali amanat atau truste, yaitu bank menjadi amanat dalam emisi obligasi. 3. Perantara perdagangan efek pialang, yaitu bank perantara jual beli efek. Yang keempat, perdagangan efek atau dealer, yaitu bank berfungsi sebagai pedagang atau perantara jual beli efek. Yang kelima, perusahaan pengelolaan dana, yaitu bank sebagai pengelola dana nasabah di Bursa Efek. Ya, jasa-jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank setoran, ataupun yang biasa diterima oleh bank antara lain yaitu pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, dan pembayaran lainnya. Nah, jasa ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam membayar kewajiban cukup pada satu tempat. Dalam hal ini, bank dapat pula memberikan pelayanan berupa jasa pembayaran antara lain. Pertama, membayar gaji, membayar pensiun, membayar bonus, membayar hadiah, membayar dividen, dan pembayaran lainnya. Nah, lanjut masuk ke kasus dan pembahasan. Nah, pertama, pembahasan studi kasus. Pertama, latar belakang. Nah, nasabah Bank BCA, Hebi Agus Kurnia, mengalami kehilangan uang tabungannya sebesar 135 juta tanpa sepengetahuannya. Kejadian ini terdeteksi pada Habib, sementara transaksi pengambilan dana tabungannya terjadi di Surabaya. Hebi mengungkapkan masalah ini melalui media sosial Twitter dan Instagram pada hari Minggu dan menyatakan adanya transaksi mencurigakan pada rekeningnya yang tidak dia lakukan. Nah, apa sih penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BCA? Yang pertama, BCA melakukan respons awal BCA melalui Executive Voice, Sekretariat Corporate Communication, merespon keluhan Habib di media sosial. Bank mengaku telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan nasabah. Selanjutnya penyebab kehilangan dana. Setelah diselidiki, BCA menemukan bahwa kartu ATM Habibie telah terkena skimming yang menyebabkan adanya transaksi tanpa izin dari pengguna. Nah, selanjutnya, tanggung jawab dan kepatuhan Bank BCA menyatakan komitmen untuk selalu mematuhi ketentuan yang diatur oleh regulator perbankan dan memberi layanan terbaik kepada nasabah. Nah, penyelesaian akhir yang dilakukan oleh BCA ialah Hebi melakukan melalui media sosialnya, Hebi mengumumkan bahwa masalahnya telah selesai. Bank BCA telah mengganti 100% uang tabungannya yang hilang akibat skimming. Hebi pun memberikan saran kepada nasabah BCA lain yang mengalami masalah serupa agar mengikuti prosedur yang diminta oleh bank guna proses penyelesaian yang lebih cepat. Nah, Hebi juga meminta Bank BCA untuk menyelesaikan masalah skimming yang mungkin juga dialami oleh nasabah lain. Nah, kasus ini menggambarkan pentingnya manajemen jasa bank dalam menangani kehilangan dana nasabah yang diakibatkan dari kejahatan seperti skimming. Bank BCA merespon dengan cepat, mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan solusi kepada nasabah, serta memberikan nasihat pencegahan secara keseluruhan. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya respon yang efektif dari bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mematuhi regulasi perbankan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya, saya Roro Ayu Rahmadani akan melanjutkan tentang studi kasus yang kedua, yaitu pada tanggal 25 April 2022, seorang nasabah Bank BRI yang bernama Winardi mengalami insiden di ATM Bank BRI. Pada saat itu, uang senilai 1 juta rupiah tidak keluar dari mesin ATM, namun saldo nasabah tersebut terpotong. Kemudian di mobile banking nasabah tersebut mendapat notifikasi bahwa terjadi penarikan uang. Kemudian di hari yang selanjutnya, Winardi melaporkan kejadian tersebut di salah satu cabang Bank BRI. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Bank BRI menindaklanjuti keluhan tersebut. Nah, mereka melakukan pengembalian saldo ke rekening Winardi pada tanggal 27 September 2022 atau tepatnya 5 bulan setelah laporan tersebut.
Bank BRI menyatakan permintaan maaf yang sebanyak-banyaknya atas ketidaknyamanan yang dialami. Pihak bank juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan perbankan yang sebaik-baiknya bagi nasabah, sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kasus ini mencerminkan pentingnya manajemen bank dengan respon yang cepat dan baik, sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank juga berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan terbaik oleh bank. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi dari kelompok ini yaitu di era modern ini, pengelolaan pelayanan bank yang beragam menjadi faktor penting dalam industri keuangan. Pelayanan ini mencakup seperti manajemen investasi, bank garansi, teknologi keuangan, dan masih banyak lagi. Manajemen yang efektif yang menyediakan berbagai macam layanan di kebutuhan konsumen yang beragam ini sangatlah penting demi terciptanya perkembangan bank yang sukses dan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan perbankan yang bermacam-macam ini adalah elemen kunci yang terpenting untuk kesuksesan bank dalam mempertahankan kemampuannya dalam berinovasi, memahami kebutuhan pelanggan, dan memberikan layanan berkualitas tinggi. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mempertahankan peran utama dalam industri perbankan. Sekian dari saya, terima kasih.